haji yang mabrur adalah haji yang mengikuti syarat dan juga rukun-rukun yang harus dipatuhi, sehingga dan juga menjauhi larangan-larangannya, maka insya Allah hajinya bisa mabrur, bisa haji yang bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan tentang masalah ya, haji yang mabrur itu dalam beberapa riwayat yang lain ya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahu wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwasanya antara umrah dengan umrah setelahnya, kalau Anda pernah umrah bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, Anda umrah lagi sekarang yang kedua, maka umrah satu dengan umrah yang lainnya, pengampunan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya, berarti targetnya adalah bagaimana hajinya mabrur. Bukan hanya haji saja, tapi bagaimana dia termasuk haji yang ternilai, haji yang memang betul-betul mendapatkan faedah-faedah dan manfaat yang kita bisa rasakan. Nah, saya jelaskan kalau haji yang mabrur berarti haji yang betul-betul benar. Ya mirip kalau sholat yang diterima. Nah gitu kan. Berarti kan dia harus penuhi semua syarat-syaratnya ya. Dia harus penuhi semua rukun-rukunnya ya. Kewajiban-kewajibannya dan menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Nah seperti itu kurang lebih. Di haji juga sama. Cuma di haji diistilahkan dengan haji yang mabrur. Nah di dalam haji ini, agar haji Anda mabrur, bukan hanya sekedar Anda misalnya menjaga amalnya, misalnya Anda hadir di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, lalu Anda jumrah, kemudian Anda tawaf, ya, Anda sa'i, Anda mabit di Mina, Anda berkurban. Bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi ada dua hal lagi yang harus ditambahkan supaya haji yang mabrur, yaitu ya, bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, dari hadis Bukhari Muslim juga yang lain, kata Nabi SAW, man hajja falam yarfuth, siapa yang haji dan dia tidak rafath. Rafath ini berarti dia tidak mengucapkan kata-kata syahwat kecuali kepada pasangan halalnya. Jadi kalau bahasa kita di Indonesia mungkin pacaran ya, tidak boleh dia membuka rafath. Ya. Kata saya, kata rindu. Tentu di luar haji pun dilarang. Tapi kalau dalam haji ini termasuk syarat yang harus dipenuhi. Kalau Anda mau haji Anda mabrur. Ya. Jadi suami istri pun bahasa rafath ini dijaga pada saat kita sedang berihram. Selepas ihram, nanti kita jelaskan di sesi kita yang kedua tentang tata caranya. Nanti setelah Anda mengerjakan ibadah, pekerjaan atau ibadah tertentu, baru kemudian halal Anda untuk mengucapkan kata-kata yang syahwat bahkan biologis dengan pasangan, tapi dengan syarat nanti kita akan jelaskan di sesi kedua insya Allah. Nah, tapi di sini ada pelatihan agar kita tidak mengucapkannya kepada selain pasangan halal kita. Kata Nabi SAW, walam yafsuk, dan dia tidak membuat dosa-dosa lainnya, kriminal. Ya, apa saja, mencuri, dan yang lainnya tidak dilakukan. Ya. Raja'a min dhunubihi kayawma waladathu ummu. Maka dia akan pulang dari haji seperti orang yang baru dibersihkan dari dosa-dosanya, seakan-akan dia baru lahir dari ibunya. Anda bisa bayangkan keutamaan yang besar yang Anda dapatkan hanya dengan menjaga hawa nafsu Anda. Jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Jangan rafath, jangan fusuk. Jadi jangan kerjakan dosa intinya. Jangan kerjakan dosa. Jadi selama haji Anda harus betul-betul mengontrol sikap Anda. Menurunkan pandangan dari yang haram, menjauhi telinga dari mendengar yang haram, menjauhi lisan dari ucapan yang haram, tangan dari jamaah yang haram, kemaluan dari sentuhan yang haram, kaki dari melangkah yang haram. Semua ini dijauhi. Ya, dan Anda menjaga. Tentu targetnya adalah selepas haji Anda menjaganya lagi. Umumnya orang kalau ikhlas mengerjakan haji itu, maka kita akan lihat terjadi perubahan-perubahan luar biasa setelah mereka kerjakan haji, karena memang selama haji dia dilatih dan di training, bahkan bagian daripada syarat yang harus dia jaga kalau mau mendapatkan haji yang mabrur dan diampuni dosanya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Tidak rafath dan tidak fusuk. Kesimpulannya dua ini adalah berbuat dosa sebenarnya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tirmidzi berbunyi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini yang dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'il jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi untuk mendapatkan haji yang mabrur, supaya dapat surga, dapat pengampunan dosa, Anda harus mengerjakan nanti yang kita jelaskan di sesi kedua insyaAllah tentang tata cara haji yang benar sesuai ajaran Nabi SAW. Kemudian Anda juga ya menjaga diri Anda dari dosa-dosa
Kemudian, ini tadi yang saya bilang ada dua hal yang harus Anda tambahkan selain menjaga kegiatan dan kewajiban haji, maka Anda menjaga diri dari dosa. Ini yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, Anda juga memperbanyak tambahan amal-amal soleh yang lain, yang mungkin hukumnya sunnah. Seperti hadis Nabi SAW, disebutkan dalam hadis dengan sanad hasan, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib Tarhib yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, Inna birra al-haji it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Sesungguhnya haji yang mabrur itu adalah memberi makan orang lain. Nah, ini mungkin poin yang masih jarang dilakukan oleh jemaah haji. Berapa kali kami pergi haji, artinya orang makan ya, tapi aktivitas untuk membeli makanan dan meraih kesempatan pahala dari jemaah haji yang ada di sebelah kemah dia, yang ketemu di jalan dengan membagikan air minum, membagikan snack, membagikan makanan, mungkin main course, makanan yang berat misalnya, itu tidak terjadi. Atau terjadi tapi sangat sedikit. Malah saya lihat masyarakat lokal yang cukup banyak, ya, mereka datang ke perusahaan-perusahaan yang menjual, bahkan di sana dijual per satu kontainer. Anda bisa transaksikan satu kontainer, saya mau beli semuanya jus misalnya, atau air putih dingin. Maka itu nanti akan dibagikan dan mereka akan membuka kontainer tersebut di wilayah-wilayah yang Anda pilih. Anda mau di Mina kah, Anda mau di Muzdalifah kah, atau Anda mau di Arafah. 3 wilayah ini nanti akan menjadi titik sentral Anda melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan teriak sambil mengatakan sabilillah, sabilillah. Maka jemaah haji sudah, kalau dengar itu mereka sudah tahu mereka akan datang dan mereka akan menerima apa yang sudah Anda sedekahkan secara gratis. Kalau Anda tidak bisa sebesar itu, minimal Anda nanti pada saat keluar dari kemah Anda di Mina menuju ke Jumrah, Anda mampir di toko-toko terdekat di situ, belilah air minum, beli jus, beli ayam mungkin ya di sana. Kalau salah di Mina itu ada Al-Baik ya. Saya bukan mempromosikan restoran ini, tapi itu salah satu yang Muslim punya, kita bisa beli. Daripada Anda membeli sekarang produk-produk yang mendukung Israel dan sudah harusnya diboikot ya, mungkin nama-namanya tidak asing bagi Anda tentunya, maka sebaiknya Anda hindari saja walaupun mereka juga ikut jualan nanti di sana ya. Karena secara peraturan mungkin internasional pemerintah Saudi tidak menutup tempat-tempat itu, tapi membiarkan alami. Kalau ada yang tidak mau maka ya udah tidak usah, sehingga nanti mereka akan tutup sendiri. Dan itu juga terjadi di umumnya negara-negara Islam ya. Maka Anda hindari produk-produk ini. Anda bisa beli yang Muslim, atau Anda beli kue-kuean, Anda bagi semampu Anda, 5 rial, 10 rial, 30 rial, 100 rial, 1000 rial, tergantung Anda mau seperti apa membaginya. Tapi ini termasuk membagi makanan kepada orang adalah penyebab daripada kesempurnaan haji yang mabrur. Kemudian kata Nabi SAW, watibal kalam, ya, atau watayyibul kalam, dan juga perkataan tutur kata yang santun dan baik. Jadi nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina, menjaga intonasi suara, selalu lembut, selalu baik. Dan ini adalah masa sekolah pelatihan akhlak di haji, itu mirip dengan Ramadan ya. Maka ini penyebab daripada haji yang mabrur. Ini yang pertama yang bisa Anda dapatkan. Dia adalah amal yang paling afdal ya. Kemudian juga ya haji yang mabrur, karena haji yang mabrur adalah amal yang afdal setelah iman kepada Allah dan juga jihad. Kemudian teman-teman sekalian, tentu sudah diikuti dengan ada pembersihan dosa ya. Kemudian yang kedua yang bisa Anda dapatkan, haji ini termasuk bagian daripada jihadnya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi ke medan perang. Orang yang lemah secara fisik, orang tua, ya, kemudian wanita, ini semua terhitung jihad mereka. Berarti kita bisa maknakan orang-orang yang mampu pun secara fisik, tapi mungkin mereka belum ada peluang untuk jihad, lalu mereka pergi haji, mereka dapat pahala seperti pahala haji, seperti pahala jihad itu. Walaupun yang dikerjakan adalah haji. Walaupun yang dikerjakan adalah haji. Kita dengarkan bagaimana hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan juga Mu'jam al-Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala inni jabanun wa inni dhaif. Ya Rasulullah, telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya termasuk orang yang pengecut dan lemah secara fisik. Faqala halumma ila jihadin la syauka fihi al-hajj. Kalau begitu kerjakanlah ibadah yang senilai dengan haji atau jihad yang tidak ada
peperangan di dalamnya, yaitu haji. Tidak ada peperangan dalamnya, yaitu haji. Berarti dia pahalanya seperti jihad ya. Kemudian juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, jihadul kabiri wal dha'ifi wal maratil hajju wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah secara fisik dan para kaum wanita adalah haji dan umrah. Itu diberikan pahala seperti pahala haji. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat ya, diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis yang sahih tentunya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah naral jihada afdal al-amal." Wahai Rasulullah, kami melihat jihad ini adalah amal yang paling afdal, besar sekali keutamaannya. Afala nujahid? Maksudnya boleh enggak kami kaum wanita ini ikut juga berperang? Qala lakinna, kalau mengatakan ya, lakinna afdal al-jihadi hajjum mabrur. Kata Nabi SAW, tetapi ketahuilah yang paling baik buat kalian para wanita, ya, jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, dengan sanad sahih, lafadznya adalah Aisyah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai utusan Allah, hal 'alan nisa'i min jihad? Apakah para wanita juga ikut berperang?" Qala 'alaihinna jihadun la qitala fi, al-hajj wal umrah. Mereka boleh pergi berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, itu haji dan juga umrah. Maka ini poin yang luar biasa ya, di mana di haji itu dinilai seperti pahala daripada jihad itu sendiri. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, Anda akan selamat dari kemiskinan, kesusahan hidup. Sebagaimana juga Anda bersih dari dosa-dosa ya. Kedua hal ini digabungkan dalam sebuah hadis. Hadis ini dengan sanad hasan sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabath al-hadidi wal dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Hubungkanlah atau saling menyusul ya, dari umrah ke haji, dari haji ke umrah, umrah ke umrah, haji ke haji lagi ya. Hubungkanlah atau saling menyusul, ulang-ulangin, tabi'u, antara haji dan umrah. Karena keduanya, haji dan umrah, dapat menghapus kefakiran, kesusahan hidup. Ya, jadi salah satu solusi kaya, ya, sukses gitu ya. Dan juga menghapus dosa-dosa, ya. Sebagaimana ubapan tukang besi, ya, kita lihat kalau tukang besi mau membersihkan, mengikis karat besi, emas dan perak. Dan ketahuilah, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana dia mendapatkan keutamaan yang digabungkan antara jauhnya dari kemiskinan dan juga bersih dari dosa-dosa. Berapa banyak orang subhanallah setelah mengerjakan ibadah haji dan umrah ini Allah bukain pintu-pintu kekayaan yang luar biasa ya, di luar daripada prediksi mereka. Saya pernah haji dengan salah satu jemaah, kemudian dia pada saat lagi sarapan di hotel menceritakan kepada saya secara langsung, Ustaz saya ini begini dan begitu. Diceritakan nanti keadaan beliau tadinya miskin sekali, maka tidak punya pekerjaan, tidak punya income. Tapi beliau mendengarkan potongan ceramah kami membahas hadis ini, maka beliau pun mengambil sebuah inisiatif di saat Allah bukain ada rezeki yang hanya cukup untuk umroh saja. Maka beliau pun lalu ambil inisiatif umroh saja dulu, tidak usah memulai usaha. Lalu kemudian beliau umroh dan subhanallah beliau begitu pulang umroh beliau mengatakan Allah bukain pintu rezeki yang luar biasa. Dan beliau mengatakan income saya Ustaz per hari sekarang bisa saya untuk bayar haji furodain. Haji furoda kalau dari Indonesia lumayan ya, 400-500 juta. Jadi beliau mengatakan justru setelah pulang umroh itu income saya harian bisa pakai bayar untuk haji. Artinya pendapatan beliau antara 400-500 juta per hari. Bulan itu sudah puluhan miliar gitu kan. Hanya dengan Allah bukain pintu rezeki di penjualan kain, ekspor impor kain dengan kuasa Allah SWT. Yang tadinya mungkin tidak ada ide di situ, tapi Allah mudahkan setelah pulang dari ibadah yang mulia ini. Begitu juga dengan orang yang ada penyakit kronis, ya, ada orang yang punya masalah-masalah, maka haji dan umrah ini betul-betul obat yang luar biasa. Pergi haji dan umrah, kerjakan, mohon di depan Ka'bah di sana, sujud kepada Tuhan Anda Allah SWT. Nikmati
Sujud itu nikmatin doa itu. Jangan angkat kepala Anda dari sujud kecuali Anda sudah tuangkan, luapkan, sudah curhat semua kepada Tuhan Anda. Inilah kiblat kaum muslimin di depan mata Anda. Kemudian selanjutnya yang Anda bisa dapatkan, seingat saya ini mungkin yang keempat ya, yaitu Anda akan meraih pahala di setiap langkah kaki Anda dan juga di setiap ya langkah atau putaran roda atau baling-baling kalau kita sekarang ya, roda kendaraan mobil, mungkin kalau Anda naik kereta cepat dulu ya, kemudian Anda ke bandara, kemudian baling-baling pesawat, di sana roda bus, semua ini teman-teman sekalian itu akan dinilai pahala di sisi Allah SWT. Langkah kaki Anda dan juga roda atau baling-baling tadi yang saya bahasakan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga Ibnu Hibban. Hadis ini teman-teman sekalian berbunyi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarfa'u ibilul haji rijlan wala tada'u yadan illa kataballahu lahu biha hasana aw maha anhu sayyah aw rafa'ahu biha daraja." Yang artinya, ketahuilah tidaklah seekor unta kendaraan orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan kaki depannya, melainkan dengannya Allah mencatat untuk orang yang berhaji itu satu kebaikan dan menghapus darinya satu dosa, atau Allah catatkan baginya satu kebaikan, atau Allah menghapuskan satu dosa, atau Allah mengangkatnya satu derajat. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di dalamnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna laka minal ajri idza amamta al-baita al-atiqa alla tarfa'u qadama aw tada'aha anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasana wa rufi'at laka daraja." Yang artinya, ketahuilah pahala yang kamu dapatkan kalau kamu bertujuan untuk mendatangi Baitul Atiq, maksudnya Ka'bah, ya. Bahwasanya tidak ada kedua kaki, ya, yang diangkat dan juga diletakkan, baik kakimu atau hewan tungganganmu, kecuali Allah akan catatkan di setiap langkah itu satu pahala, diangkat juga satu derajat. Jadi ini keutamaan yang luar biasa, ya. Berarti teman-teman sekalian, semua apa yang kita lakukan dengan melangkah ini itu luar biasa. Dari pertama Anda melangkah mungkin ke kantor sebuah travel, Anda daftar haji misalnya, kemudian ikut manasik seperti ini misalnya, kemudian Anda menuju ke bandara, kemudian Anda naik pesawat, kemudian Anda transportasi selama haji semua bus, mungkin mobil pribadi, GMC atau yang sejenisnya misalnya, maka semua itu akan dicatat pahala oleh Allah SWT. Ini luar biasa. Kemudian yang Anda bisa dapatkan yang kelima adalah Anda diijabah doanya karena Anda termasuk delegasi Allah atau tamu Allah. Makanya biasa dikatakan jemaah haji dan jemaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Itu benar, ya. Disebutkan dalam hadis dengan sanad hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan semua perawinya thiqah atau terpercaya. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-hujjaju wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Para jemaah haji dan jemaah umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Dan mereka memohon kepadanya, maka Allah pun memberi mereka. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya para jemaah haji dan jemaah umrah adalah delegasi atau tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Panggilan Allah ini mirip dengan azan, ya. Kalau azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Anda berada dimanapun, panggilannya sama. Mau orang bule yang sedang azan, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang China, mau orang hitam di Afrika, sama saja. Jadi kalau orang faham, ini sebenarnya seruan dari Allah SWT. Muadzin cuma menjalankan syariat Allah. Nah, mirip dengan haji. Panggilan haji setiap tahun. Ada mungkin Anda dapat informasi dari travel, flyer, informasi di medsos misalnya. Maka itu semua panggilan dari Allah SWT. Kalau Anda jawab itu, saya mau pergi haji, saya mau pergi umrah. Walaupun sudah haji dan umrah sebelumnya, karena ini termasuk ibadah yang boleh diulang-ulangi sebagaimana kita jelaskan tadi. Justru kalau Anda sering ulang-ulangi, Anda akan jauh dari
kefakiran dan juga kesusahan hidup dan dosa-dosa Anda akan bersih seperti pandai besi, menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Ini luar biasa ini. Anda bisa lihat bagaimana pandai besi pada saat menyemprotkan api, sehingga bersih karat-karat di besi itu, bersih kotoran yang melengket di emas dan perak. Nah begitulah kemiskinan dan kefakiran, kesusahan hidup dan juga urusan akan dibersihkan pada saat Anda sering haji dan umrah, sering kerjakan ya, mengulang-ulanginya. Maka Anda jangan bersangka buruk dengan travel yang sedang menawarkan Anda, teman Anda yang sedang menawarkan. Anggap itu seperti seruan azan. Anda sedang dipanggil oleh Allah SWT. Kalau Anda jawab panggilan itu, maka dalam hadis dikatakan, Allah panggil mereka, mereka menjawab. Maka dengan itu, doa mereka diijabah. Ya, doa mereka diijabah. Jadi Allah akan kasih. Berarti Anda mendoakan untuk diri Anda doakan untuk orang lain, akan diberikan semuanya. Ini luar biasa. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari hadis Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-ghazi fisabilillah, wal hajj wal mu'tamir, wafdullah da'ahum fa'ajabuh, wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang berumrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya, dan mereka memohon kepadanya, dan dia pun mengabulkannya. Ya, jadi mirip dengan makna tadi, ya. Berarti memang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa mereka karena mereka menjadi tamu Allah. Yang keenam, teman-teman sekalian, yang bisa Anda dapatkan dari rangkaian ibadah haji ini, digabungkan dalam sebuah hadis yang mulia. Ya, hadis ini perlu Anda renungi baik-baik, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini dinilai oleh Syekh Albani dengan sanad hasan di ghairi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Berbunyi, kuntu jalisan, kata Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu, kuntu jalisan, suatu hari saya pernah duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid Mina, di masjid di Mina. Fa'atahu rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif. Datang kepada beliau seorang laki-laki dari suku Ansar dan suku Thaqif. Fasallama thumma qala. Keduanya mengucapkan salam, lalu keduanya berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ji'na nas'aluk, kami datang untuk bertanya kepada Anda. Faqala in syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kalian berdua mau, maka kata Nabi SAW, saya akan beritahukan apa yang ingin kalian tanyakan. Ini sebagai mukjizat dari Allah SWT. Belum bertanya, Nabi sudah bisa tahu apa yang mereka tanyakan. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Kalau kalian berdua mau, saya menahan diri, maka saya dengarkan pertanyaan kalian. Faqala akhbirna ya Rasulullah. Maka keduanya mengatakan, kalau gitu kami ingin Anda memberitahukan kepada kami. Faqala Thaqafiyyu lil Ansari. Maka yang dari suku Thaqif berkata, ya Rasulullah, berkata dari suku Thaqif kepada saudaranya dari Ansar, dari penduduk Madinah, engkau duluan bertanya. Sal, ya, bertanyalah. Faqala akhbirni ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan apa tujuan aku datang. Jadi selain ingin jawaban, juga penasaran, ingin tahu. Ini mukjizat ini luar biasa, karena belum bertanya Nabi sudah tahu apa yang ingin ditanyakan. Faqala, maka berkata Nabi SAW, Ji'tani tas'alani an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Engkau datang kepada aku untuk bertanya, kira-kira engkau keluar dari rumahmu sampai menuju ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, ya, untuk mengerjakan umrah atau haji, ya. Kira-kira apa yang kau dapatkan? Wa an rak'ataika ba'da tawafi wa ma laka fihima. Kemudian apa juga yang kamu dapatkan 2 rakaat yang kau kerjakan setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, apa yang kau dapatkan pahalanya? Wa an tawafika bainas safa wal marwati wa an bainas safa wal marwati wa ma laka fi. Dan juga engkau jalan antara Safa dan Marwah, sa'i, apa yang kau dapatkan? Wa an uqufika ashiyata Arafah wa ma laka fi. Dan engkau wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Nanti kita jelaskan sesi kedua insyaAllah ya. Dan apa yang kau dapatkan? Wa an ramyikal jimara wa ma laka fi. Dan juga engkau lempar jumrah, ya. Apa yang kamu dapatkan? Wa an nahrika wa ma laka fi. Dan engkau berkurban di wilayah Mina, ya, di musim haji, apa yang kau dapatkan? Ma'al ifadah. Dan apa juga kau dapatkan dari tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Faqala, maka orang Ansar itu kaget dan mengatakan, walladhi ba'athaka bilhaq la an hadha jitu as'aluk. Demi zat yang mengutus Anda dengan benar-benar ini yang menyebabkan aku datang dan ingin bertanya. Qala fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram
Ketahuilah, kalau kau keluar dari rumahmu dan engkau menuju ke Baitul Haram, Masjidil Haram di Mekah, dan engkau berharap untuk mengerjakan di situ ibadah, la tada'u naqatuka khuffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu laka bihi hasana wa maha anka khati'ah. Ketahuilah bahwasanya Allah dengan tujuan menuju ke Baitul Haram itu, ya tidak ada satu kaki yang diangkat oleh untahmu atau tungganganmu, ya diangkat dan diletakkan, kecuali dengan angkat dan diletakkan itu dicatatkan bagimu satu pahala dan dihapuskan darimu juga satu dosa. Dicatatkan untukmu satu pahala dan dihapuskan darimu satu dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka'idki rakabatin min bani Ismail. Adapun 2 rakaat yang kau kerjakan di belakang maqam Ibrahim, maka itu sama pahalanya dengan membebaskan satu budak dari turunan Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwa ka'idki 70 raqabah. Adapun kau sa'i antara Safa dan Marwa, dari Safa ke Marwa dapat 10 pembebasan pahala budak. Jadi kalau 7 kali Safa ke Marwa, Marwa ke Safa terus sampai 7 kali, karena dianjurkan 7 kali, maka pahalanya sama dengan bebaskan 70 budak dari turunan Ismail. Wa amma wukufuka ashiyata Arafah, adapun engkau wukuf di Arafah, semua jemaah haji wajib nanti masuk ke Arafah, akan kita jelaskan lebih detail insyaallah di sesi kedua. Fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya yubahi bikumul malaika. Maka pada saat itu Allah, Tuhan kalian turun ke langit bumi, kemudian membanggakan kalian di depan para malaikat. Yaqul, sambil berfirman atau berkata, Ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amiqin yarjuna rahmati. Inilah hamba-hambaku yang datang dengan berdebu dari seluruh penjuru muka bumi ini untuk mengharapkan rahmatku. Falau kanat dhunubukum ka'adadir ramal. Ketahuilah wahai para jemaah haji, kalau seandainya dosa-dosa kalian jumlahnya sejumlah pasir di muka bumi, au kaqatratil ma', atau seperti jumlah tetesan-tetesan air hujan, au kazabadil bahr lagafartuha, atau seperti buih di lautan, maka tetap aku akan bersihkan semua dosa-dosa itu. Afidu ibadi makfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Oleh karena itu, bubarlah nanti dari haji ini dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah diampuni semua, dan siapapun yang kalian mohon ampun untuk mereka. Wa amma ramyuka bil jimar, adapun kata Nabi SAW, engkau melontar jumrah, nanti juga kita jelaskan tata caranya insyaallah di sesi kedua. Falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Maka setiap engkau melempar satu kerikil kecil, karena kan kita disunnahkan nanti atau dianjurkan, bahkan hukumnya wajib ya, itu untuk melontar, nanti kan kita rincikan insyaallah di sesi kedua, 7 butir. Ya, di titik 3, kecil, sedang, besar. Kecuali di hari pertama nanti, akan kita jelaskan di sesi kedua, itu adalah 7 butir saja di hari pertama. Hari selanjutnya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ya, tanggal 11, 12, 13 itu dilempar 3 titik. Intinya sebenarnya setiap melempar 7 butir. 1 butir itu akan membersihkan dan menggugurkan 1 dosa besar yang membinasakan. Wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun kurban yang kau sembelih karena Allah, maka disimpan pahala di sisi Tuhanmu. Wa amma hilakuka ra'sak. Adapun engkau mencukur rambutmu, falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasanatun wa tumha anka biha khati'ah. Maka setiap helai rambut yang kau cukur itu akan menggugurkan, akan dicatatkan 1 pahala dan dihapuskan juga 1 dosa setiap helainya. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalik. Adapun kau tawaf ifadah, tawaf wajib haji, ya setelah itu, fa innaka tatufu wa la dzamba lak. Maka engkau tawaf dalam kondisi dosamu sudah bersih. Ya'ti malakun hatta yadha'a yadayhi baina katifaik. Maka Allah akan datangkan malaikat yang memegang punggungmu, fayaqul i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma madha. Maka sekarang berbuatlah ke depannya, karena yang lalu-lalu semua sudah dimaafkan. Nah, ini luar biasa ya, keutamaan yang luar biasa yang bisa Anda dapatkan tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, keutamaan yang ke-7, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita berharap panjang umur, tapi kalau misalnya lagi haji, meninggal dunia, maka ini punya keutamaan khusus. Ini keutamaan, kita masukkan keutamaan yang ke-7. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan Abu Ya'la dan semua perawinya thiqah ya, dari hadis Muhammad bin Ishaq. Kata Nabi SAW, man kharaja hajjan famat. Siapa yang keluar haji kemudian dia meninggal, ajalnya datang.
kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, maka akan dicatatkan baginya mulai dia meninggal sampai hari kiamat pahala haji. Jadi dia haji cuma sekali itu misalnya, tapi karena dia meninggal lagi haji, maka pahala haji itu dicatat baginya setiap tahun sampai hari kiamat. Berapa ratus tahun lagi kita tidak tahu kiamat kapan terjadi. Ya. Wa man kharaja mu'tamiran famat, siapa yang keluar umrah kemudian dia mati, kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah, dicatatkan baginya pahala orang yang umrah sampai hari kiamat. Kalau dia meninggal. Wa man kharaja ghazian famat, siapa yang keluar berperang kemudian dia mati, bukan dibunuh oleh musuh, mati di tengah jalan, belum sampai di medan perang, kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, dicatatkan baginya pahala orang yang berperang sampai hari kiamat. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Apa yang Anda ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, labbaik la syarika laka labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, segala puji-pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, milikmu, dan juga kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Orang kalau meninggal dalam kondisi dia berihram, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi juga mentalbiyakan atau mengulangi talbiyah tersebut. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, baina rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, pada saat ada seorang laki-laki yang sedang wukuf bersama Nabi SAW di wilayah Arafah di musim haji, idh waqa'a rahilati fa'aqsa'athu, maka dia jatuh dari hewan tunggangannya lalu kemudian membuatnya meninggal dunia. Ya. Atau disebutkan terjemahnya diinjak oleh hewannya, ya. Kemudian dia meninggal. Faqala Rasulullah SAW, pada saat Nabi SAW melihat jenazahnya, beliau mengatakan igsiluhu bima'in wasidr, mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu bi thawbayhi, kemudian kafani dia dengan dua kain ihramnya itu. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Biasa kan kalau jenazah kain kafan ditutup kepalanya. Kalau ini jemaah haji, jemaah umrah tidak ditutup kepalanya. Wala tuhannituhu, dan jangan juga kalian membalurnya dengan wangi-wangian. Biasa kan kalau orang meninggal dipakai wangi-wangian, ya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, rajulan kana ma'an Nabi SAW fawaqasathu naqatuhu, bahwasanya seorang laki-laki bersama Nabi SAW lalu dijatuhkan dan diinjak oleh untanya hingga lehernya patah. Huwa muhrim, sementara dalam kondisi berihram. Famat, kemudian dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, igsuluhu bima'in wasidr, mandikan dia dengan air dan juga dicampur daun bidara. Wa kafinu fi thawbayhi, kafani dia dengan dua lembar kain ihramnya. Wala tamassuhu bitibin, dan jangan sentuhkan dia dengan wangi-wangian, karena orang sedang ihram tidak dibolehkan pakai wangi-wangian, ya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya, fa inna yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi dia bertalbiyah. Ya. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan keutamaan yang ke-9, ya. Dan ini keutamaan mungkin itu yang ke-8 tadi, maaf saya lupa mungkin, ya. Tapi sebenarnya kita tidak masukkan juga dalam keutamaan, tidak masalah. Ya, kalau kita masukkan di poin keutamaan bisa, kalau tidak maka kita tutup sesi pertama kita dengan ini. Tentang masalah uang yang Anda sedekahkan atau Anda keluarkan untuk diri Anda sendiri, atau Anda biayai orang lain yang umrah atau haji. Ini, ya, besarnya kadar pahala umrah atau haji itu sesuai dengan besarnya kadar uang yang dikeluarkan. Ini sering kami ingatkan, ya, kalau orang-orang yang Allah berikan kemampuan, tidak usah perhitungan dalam membayar biaya perjalanan, keluarkan saja. Karena itu akan memberikan juga respon lebih besar pahala sesuai dengan hadis yang sahih, ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau pada saat beliau sedang melakukan ibadah umrah. Aisyah sedang umrah radhiyallahu anha. Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatiki. Sesungguhnya pahala yang kamu dapat sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan dikatakan sahih
berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki. Sesungguhnya pahalamu yang kamu dapatkan dalam umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kamu keluarkan. Berarti makin besar biaya yang kita keluarkan, maka makin besar juga pahalanya. Dan berpegang teguhlah pada surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayat 39 itu berbunyi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan maka akan Allah gantikan. Maka keluarkan yang terbaik dalam biaya diri Anda sendiri, membayar tiket pesawat, transportasi Anda, membayar fasilitas hotelnya, bersedekah di sana dengan yang terbaik. Semua itu akan memberikan lebih maksimal pahala yang Anda dapatkan tentunya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah sesi pertama. Sesi kedua kita, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Anda fokus haji ini di tanggal 6 hari saja, 6 hari saja, ya. Fokus di tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini yang Anda fokus, ya. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah, hukumnya sunnah. Dan tanggal 13 Zulhijjah, hari pertama dan hari terakhir, ya, juga hukumnya sunnah. Hari terakhir tanggal 13 dikenal dengan hari terakhir, ya, tasyrik. Hari tasyrik. Saya ulangi lagi, haji itu fokus ke 6 hari saja. 6 hari saja. 6 hari ini dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah, kita mulai dari tanggal 8 sama tanggal 13. 2 hari ini, tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 13 adalah hari terakhir, hari tasyrik. Ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. 4 hari. 4 hari. Berarti kalau kita kerucutkan kepada yang wajib saja itu cuma 4 hari. 9 sampai tanggal 12. Kalau Anda mau lengkap lebih sempurna, ini saran kami begitu, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya. Baik, kita fokus ke 6 hari ini. Apa saja yang Anda dianjurkan untuk kerjakan? Teman-teman sekalian, Anda dianjurkan di tanggal 8 Zulhijjah untuk, saya jelaskan dulu tentang 3 jenis haji, ya. Ada 3 jenis haji yang bisa Anda pilih sebagai opsionalnya. Yang pertama, haji yang paling afdal, namanya haji tamattu'. Tamattu' artinya menikmati, ya. Anda umrah dulu, dan semua alhamdulillah jemaah Indonesia mengambil haji tamattu', ya. Karena memang kita datang jauh sebelum ibadah haji. Anda umrah dulu seperti umrah biasa, ya. Anda ihram, Anda niat, kemudian Anda tawaf, Anda sa'i, Anda tahallul, cukur rambut. Umrah. Sekitar 3 jam, 4 jam selesai. Setelah umrah, Anda sudah cukur rambut, Anda boleh pakai baju biasa, Anda seperti penduduk Mekah, tunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, setahu saya peraturan pemerintah Saudi itu, Allahu alam kalau ada perubahan di tahun ini, ya, tapi tanggal 5 Zulhijjah maksimal jemaah haji seluruhnya sudah harus ada. Lewat daripada itu biasanya tidak diterima jemaah haji masuk ke wilayah Mekah. Ya, tapi saya tidak tahu kalau memang ada peraturan yang berubah. Ini yang pernah kami ketahui. Bahkan pernah dari Indonesia, beberapa tahun yang lalu, kami masuk tanggal 4 Zulhijjah. Di tanggal 5-nya itu ada yang datang, tengah malam itu ditolak dan disuruh pulang. Gitu. Allahu alam. Itu yang kami pernah ketahui, ya. Jadi sebenarnya orang kalau tamattu lebih gampang. Karena dia umrah dulu. Karena masih lumayan, kalaupun dia masuk tanggal 5 Zulhijjah, masih tanggal 8 Zulhijjah, baru dia berihram lagi untuk haji. Ya, apalagi kalau dia datang jauh sebelumnya, kayak kita haji reguler itu jauh sebelumnya datang. Nah, ini nanti setelah umrah, tanggal 8 baru Anda pakai ihram, baru Anda niat haji. Berarti menikmati dari umrah ke haji. Yang kedua, haji qiran. Qiran ini berarti menggabungkan juga umrah sama haji, cuma bedanya, setelah pelaksanaan ibadah umrah, Anda tidak membuka baju ihram Anda. Anda dengan ihram menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru kemudian Anda langsung lanjutkan haji. Tapi ini agak berat, ya. Kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Haji saja tanpa umrah. Nah, ini biasa dilaksanakan oleh penduduk Mekah. Mereka tanggal 8 Zulhijjah yang sunnah ke hari Tarwiyah ke Mina, atau tanggal 9 mereka langsung ke Arafah. Nah, itu haji saja, ya. Ini 3 jenis haji, tapi yang kami sarankan adalah haji tamattu. Jadi nanti Anda niatkan umrah saja dulu. Di saat Anda berangkat nanti dari Eropa, ini teman-teman dari Eropa, Anda atau siapapun ikuti acara kita, ini mungkin juga ada yang ikutin yang akan haji tahun ini, misalnya dari melalui travel manapun,
atau mungkin ada jemaah Uhud Tour yang akan bergabung bersama kami tanggal 7 Juni insya Allah berangkat, walaupun nanti kami akan kembali menjelaskan manasik ini insya Allah itu sebelum tanggal 7 nanti. Biasanya kalau Uhud Tour itu sehari 2 hari sebelumnya baru kita adakan manasik, supaya teman-teman kita yang datang dari luar kota tidak bolak-balik. Mereka sekali ke Jakarta, udah mereka berangkat sekalian bersama kami insya Allah menuju ke ibadah haji yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan. Baik teman-teman sekalian, kita setelah menjelaskan 3 jenis haji ini, kita akan jelaskan rinciannya. Haji itu, baik itu haji tamattu, baik itu haji qiran, baik itu haji ifrat ya. Mereka semua berkumpul di tanggal 8 sampai tanggal 13. Saya katakan tadi tanggal 8 hari tarwiyah sunnah, tanggal 13 hari tarwiyah tasyrik adalah sunnah. Berarti ini boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi tetap afdalnya dikerjakan. Baik, tanggal 8 kita anggap orang mengambil lengkap, yang paling afdal. Tanggal 8 Zulhijjah, Anda pakai baju ihram dari kamar hotel Anda. Kemudian Anda niat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Ya. Kalau Anda mau hajikan orang lain, misalnya orang tua yang sudah meninggal, maka Anda mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun haji. Untuk baru Anda sebutkan nama orang tersebut. Tapi syaratnya Anda sudah pernah haji sebelumnya. Ya. Baik, Anda niat itu semua jemaah haji akan lakukan hal yang sama. Lalu Anda menuju ke Mina. Anda masuk di Mina sebelum duhur di tanggal 8 Zulhijjah. Di sana sambil jalan sambil membajak talbiyah di bus Anda tentunya atau di kendaraan Anda sampai ke kemah di Mina. Biasanya ini masih tidak terlalu ramai di Mina. Karena memang tidak semua jemaah haji melaksanakan sunnah ini. Sayang sekali sebenarnya. Alhamdulillah kami di Uhud Tour memang titik beratkan masalah itu. Ya. Dan bagi teman-teman yang dari Eropa dan dari Amerika, kami sudah membuka juga peluang bagi teman-teman dari Eropa dan Amerika yang mau bergabung bersama kami tentunya. Dengan cara Anda menyiapkan visa dan tiket Anda dari sana, nanti akomodasi semua di Saudi bisa bergabung bersama kami tentunya. Di hotel bersama kami, di kemah bersama kami. Kalau umroh bisa setiap saat, setiap kami mau berangkat, seperti saya berangkat sebulan sekali misalnya, Anda bisa lihat flyer kami di Uhud Tour. Tapi kalau haji itu agak sulit, karena kalau kuota untuk mendapatkan maktab atau kemah yang sama, maka Anda harus jauh sebelumnya. Seperti sekarang, maktab-maktab VIP sudah tertutup, ya, sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah orang. Ya, dan qadar Allah memang kami berhasil mendaftarkan sekitar 130-an, seingat saya 131 jemaah di kemah VIP itu. Sehingga tidak bisa ditambah di situ ya. Dan kami sudah membuka untuk furoda, tapi ini kemahnya berbeda. Mereka akan mengerjakan ibadah umroh tamattu bersama kami. Kemudian setelah itu nanti akan dibimbing oleh ustadz lain selama di kemah, karena saya tidak mungkin bolak-balik. Baik. Kita kembali ke hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, teman-teman sekalian, Anda pakai ihram, niat haji dari hotel Anda, dan tentu di sini Anda sudah melaksanakan sunnah ihram. Sunnah ihram yang pertama, kalau mau catat adalah mandi. Ya, ini mirip juga Anda kerjakan di saat awal kalau Anda mau umroh tamattu, sama. Ya, Anda sunnah ihramnya mandi dulu, niat dalam hati, niat mandi ihram. Mandinya seperti mandi biasa. Sebersih mungkin kita bisa, boleh pakai sampo, pakai sabun, segala macam. Yang kedua, memotong kuku, laki-laki dan perempuan sama. Yang ketiga, mencukur bulu kemaluan, laki-laki dan perempuan sama. Yang keempat, mencukur bulu ketiak, laki-laki dan perempuan sama. Yang kelima, khusus laki-laki, mencukur kumis. Ya, mencukur kumis. Ya. Baik, 5 hal ini sunnahnya. Ya. Kemudian setelah itu Anda pakai baju ihram. Bagi laki-laki, pakai 2 lembar kain ihram. Yang tidak boleh berjahit, saya yakin semua travel akan menyiapkan itu. Anda juga masuk ke toko manapun, perlengkapan haji di negeri manapun yang Anda ada, insya Allah akan baju ihram tidak asing. Ya. Dan karena Anda tamattu misalnya, Anda akan masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh dulu, maka Anda tentunya sudah pakai ihram Anda dari atas pesawat, kemudian Anda niat juga di atas pesawat. Ya. Nanti setiap penerbangan dari negara manapun akan menginformasikan kalau kita akan lewat miqat, tempat niat, ya. Itu setiap wilayah nanti, setiap pesawat itu akan menyampaikan mereka lewat miqat yang mana, ya. Jadi Anda perhatikan dari sejam sebelum landing di Jeddah, Anda harus betul-betul pada saat itu sudah tidak tertidur, Anda sudah pastikan menggunakan kain ihram Anda,
bagi laki-laki menggunakan 2 lembar kain, dan tidak boleh pakai pakaian apapun berjahit. Tidak boleh pakai baju kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai kopiah. Ya, murni 2 lembar kain itu saja. Ya, kemudian perempuan boleh pakai baju lengkap. Ya, tentunya diharapkan lebih syar'i, lebih longgar, lebih besar jilbabnya, ya. Dan warnanya bebas bagi perempuan, tetapi lebih cenderung kepada warna-warna yang jauh dari syuhrah, seperti warna hitam yang diprioritaskan, coklat tua misalnya, ya, biru tua misalnya, yang warna-warna tidak mengundang pandangan atau sorotan yang kurang baik, gitu ya. Jadi hindari warna merah, warna pink misalnya, warna putih. Ini bagi perempuan dihindari. Baik, setelah itu, ya kalau perempuan pakai lengkap ya, semua pakaian dalam sama pakaian semua dipakai. Nah, jadi Anda pakai ihram. Nah, sunnah-sunnah ihram tadi Dimas katakan, sebelum Anda pakai ihram, mandi dulu, kemudian potong kuku, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan cukur kumis. Tapi yang terakhir bagi laki-laki saja, yang 4-nya laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya, Anda setelah itu baru Anda niat. Setelah niat, berlaku larangan ihram. Setelah niat ya, setelah Anda mengatakan pakai ihram, sudah selesai Anda bilang labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan satu untuk haji. Berlaku larangan. Udah nggak boleh lagi potong kuku. Udah nggak boleh lagi pakai wangi-wangian. Ya. Udah nggak boleh lagi menutup kepala bagi laki-laki. Memakai baju yang berjahit. Tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata yang mengundang pada biologis walaupun suami istri. Boleh bergandengan, boleh duduk bersebelahan di bus atau di mobil, tapi nggak ada lagi bahas masalah biologis. Gitu kan. Kemudian tidak boleh juga menikah dan menikahkan, melamar dan dilamar. Contoh kasus, misalnya Anda lagi jalan, ternyata dari sekian ratus jemaah ini, ada satu anak muda laki-laki, tampan, soleh, baik akhlaknya. Anda kebetulan punya anak perempuan gadis. Lalu suami istri mengatakan, coba tanyakan kepada anak muda ini, mungkin dia mau jadi anak mantu kita. Ini tidak boleh lagi berihram. Nanti setelah selesai rangkaian ibadah haji boleh. Nah gitu. Ya, ini dilarang. Kemudian selanjutnya tidak boleh berburu hewan darat. Tentu di masa sekarang sudah tidak ada, tapi di masa dulu orang kena menunggangi kuda dan unta, mereka kalau kehabisan bekal mereka berburu hewan darat. Nah, ini tidak dibolehkan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am tentang masalah itu. Ya. Juga tentunya yang selanjutnya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, menghindari ghibah, fitnah dan segala macam ya, tontonan haram, mendengar haram, jamaah haram, sentuhan haram, kaki melangkah haram, semua ini harus dijauhi. Baik, kemudian Anda menuju ke Mina sebelum duhur, dikenal dengan hari Tarwiyah. Sampai di Mina, sambil selama perjalanan Anda bertalbiyah, sampai di Mina, Anda sholat duhur 2 rakaat berjamaah. Kalau ada ustadznya alhamdulillah, kalau tidak nanti akan salah satu jemaah maju untuk mengimami laki-laki dan perempuan sholat semuanya di waktu duhur. Ya, di kemah Anda saja 2 rakaat. Kita qasar, tapi tidak jamak. Duhur di waktu duhur, tidak dijamak sama asar. Cuma dia di qasar, dipangkas jadi 2 rakaat. Anda istirahat, Anda makan, Anda berzikir, Anda ibadah sampai asar. Asar, Anda sholat asar lagi 2 rakaat. Habis itu Anda memperbanyak zikir, berdoa, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tadi sedekah, Anda bisa bersedekah. Kalau Anda keluar kemah menemukan ada orang yang sedang jual minuman, Anda beli, Anda bagikan. Misal contoh. Atau kalau Anda lagi ke Mekah, ada cukup banyak yayasan-yayasan sosial resmi. Anda kalau melihat cuplikan-cuplikan kami cukup banyak kalau kami sedang bimbing umroh ya. Kami tunjukkan ini loh yayasan sosial. Ya, ini jangan lupa mereka membagi-bagi makanan, minuman di saat haji dan seterusnya. Ya. Nanti kalau teman-teman dari Eropa atau yang mengikuti acara kita ini selain sama Uhud Tour, Anda nanti kalau melihat kami di sana insya Allah lagi live sama teman-teman, Anda bisa ikutin ya di media kami sehingga Anda tahu oh di sini tuh ternyata kegiatan sosialnya, oh ternyata lagi ada kegiatan ini misalnya, Anda bisa ikut itu. Baik, kemudian Anda tiba maghrib, sholat maghrib 3 rakaat di waktu maghrib, kemudian nanti isya, di waktu isya sholat 2 rakaat. Kalau Anda istirahat malam itu sampai besok tanggal 9. Nah, ini sudah masuk hari wajib. Bahkan ini rukun daripada haji. Hadir di Arafah. Ya, kalau tidak hadir berarti hajinya batal. Karena dia rukun. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Semua jemaah haji wajib menuju ke Arafah. Mereka jalan sampai menjelang, waktunya dari duha sampai menjelang duhur. Jadi duhur sudah harus ada di Arafah. Nah, di waktu duhur itu, Anda sholat duhur asar, jama' qasr.
Nah, beda sama Mina tadi ya. Di Arafah Anda sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat seperti musafir. Di waktu duhur, takdim, dimajukan. Jadi nanti asar sudah tidak sholat lagi. Sekali lagi, di Arafah nanti, Anda masuk sebelum duhur, di waktu duhurnya Anda akan sholat berjamaah dengan imam Anda di kemah Anda, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikasor dua-duanya, dipangkas dari 4 menjadi 2, dijamak, digabung, dan ditakdimkan, dimajukan di waktu duhur. Setelah itu Anda memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, terutama berdoa. Hari Arafah ini, kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan kita sudah dengar tadi hadisnya bagaimana Allah turun ke langit bumi, kemudian mengampuni orang-orang yang hadir di Arafah. Maksimalkan ibadah di saat itu. Jangan sibuk terlalu banyak makan dan minum. Boleh makan dan minum, bukan tidak boleh. Tapi maksimalkan ibadah. Bukan tidak boleh istirahat. Anda kalau ngantuk, capek sekali istirahat sejenak, bunyiin bekernya, Anda tahu ya alarmnya supaya Anda bangun. Anda istirahat setengah jam, misalnya sunnah Nabi Kailula misalnya, istirahat habis duhur, menjelang duhur sebentar, habis itu Anda sibuk dengan baca Quran, berdoa, mohon ampun kepada Allah, banyak doa. Terutama selepas asar sampai terbenam matahari. Ini dikatakan Nabi SAW, kalau lepas asar hari Arafah, beliau keluar dari kemahnya, kemudian beliau berdoa, mengangkat tangannya sampai putih kiteknya kelihatan, dan berdoa sampai terbenam matahari. Jangan berhenti berdoa. Sampaikan semua hajat Anda. Di situ penting sekali, ya, baik dalam kemah atau di luar kemah Anda, sampai terbenam matahari. Nah, kalau terbenam matahari, hari Arafah sudah selesai dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, Anda menuju ke lokasi yang ketiga namanya Muzdalifah. Nah, Muzdalifah ini semua jemaah haji pasti akan ke sana, ya. Di situ sunnah ya, Anda menjamak maghrib, isya, takhir, diterlambatkan. Ya, jadi Arafah ini dia duhur asarnya ditakdim, dimajukan, maghrib isyanya ditakhir. Tapi nanti sholatnya di Muzdalifah. Ya. Cuman umumnya ya pengalaman kami selama ini, dan ini sudah difatwakan oleh para ulama, kalau kita mau sholat di Muzdalifah, kalau dapat tempat yang enak, pantas, enak itu, ya, bus bisa berhenti, bagus. Anda jamak takhir. Anda tiba di Muzdalifah jam berapapun, Anda nanti sholat maghrib dan isya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, di waktu isya, walaupun terlambat. Walaupun sudah jam 12 malam, tidak masalah. Anda sholat, kemudian Anda istirahat. Sampai nanti, ya, azan subuh. Anda boleh sholat tahajud, tapi Anda di Nabi SAW itu istirahat di malam itu di Muzdalifah sampai azan subuh. Ini sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Tapi, fatwa ulama membolehkan kalau seandainya, ya, Anda ternyata busnya telat. Kadang-kadang busnya karena macet, padat sekali, telat dia datang menjemput jemaah di kemah, telat keluarnya. Anda sudah jam 10 malam, jam 11 malam, belum keluar dari Arafah. Anda boleh, difatwakan ulama di masa kita sekarang, sholat maghrib isya di Arafah. Tapi tetap jamak takhir, tetap di waktu isya Anda kerjakan. Baru kemudian Anda menuju ke Muzdalifah. Nah, kemudian di Muzdalifah juga, afdalnya, sunnahnya tinggal sampai azan subuh. Sholat subuh baru Anda bergerak. Ya. Tetapi kalau Anda bersama dengan wanita, orang tua, anak-anak misalnya, maka dibolehkan keluar di pertengahan malam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 malam boleh Anda keluar. Baik, kita pindah kegiatan kita di tanggal 10. Tanggal 10 ini kalau Anda tinggal sampai azan subuh, maka Anda setelah sholat subuh menuju di Idul Adha itu, hari raya tanggal 10 Zulhijjah, menuju ke Mina kembali. Yang tadi tanggal 8 kita di Mina, tapi di sini Anda menuju ke Jumrah. Anda Jumrah Aqabah, melontar 7 batu kerikil, itu Aqabah, di titik Aqabah. Semua travel akan membantu nanti ke sana, ya. Tapi kalau teman-teman yang tadi saya dengar mungkin belum ada yang mengisi manasik, mudah-mudahan di saat hajinya akan ada ya. Tapi insya Allah Anda bisa ngikutin manasik kami ini, ikuti manasik lagi, kita akan ulangi nanti untuk Uhud Tour insya Allah. Mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 Juni, ya, sebelum kami menuju ke Mekah. Baik, intinya teman-teman sekalian, di malam itu, Anda, di pagi itu, Idul Adha, Anda menuju ke Jumrah, lalu Anda melontar 7 butir batu. Setelah itu, Anda boleh tahallul, cukur rambut. Kemudian Anda boleh pakai baju biasa. Sudah boleh pakai baju biasa. Semua larangan ihram sudah hilang, kecuali satu, hubungan biologis, belum bisa. Hubungan biologis itu hanya bisa kalau Anda lengkapkan di hari itu di Idul Adha, Anda tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Anda menuju ke
Masjidil Haram, tawaf dan sa'i, ya, kemudian digabungkan tadi dengan rangkaian jumrah, kemudian juga bagi tamattu dan qiran itu diikuti dengan berkurban. Nah, kalau 3 hal ini sudah bergabung, baru Anda setelah tahallul boleh berhubungan biologis, semua sudah halal. Tapi kalau salah satu dari 3 ini belum terpenuhi, Anda misalnya baru jumrah, atau Anda baru tawaf ifadah, atau Anda baru berkurban, ya, maka kalau baru salah satunya, Anda sudah boleh cukur, tetapi belum boleh berhubungan biologis. Nah, maka saran kami, lengkapkan semua di Idul Adha ini. Kalau yang kami lakukan di Uhud Tour, karena pasti akan ada wanita yang ikut bersama kami, ada orang tua, maka kami lewat pertengahan malam di Muzdalifah, jam 2, jam 3 kami sudah menuju ke Masjidil Haram. Kami dahulukan tawaf ifadah dulu. Di saat itu tidak terlalu padat Masjidil Haram karena orang masih banyak di wilayah Muzdalifah. Kita akan tawaf ifadah, tawaf sa'i, kemudian kita akan tahallul, cukur rambut. Lalu kita akan bersih-bersih karena hotel kami kebetulan dekat Masjidil Haram. Setelah itu kita pulang ke hotel, kita akan bersih-bersih di Idul Adha itu, selepas sholat Idul Adha, ya, kemudian sarapan, besok istirahat sejenak, baru kita kembali ke Mina menjelang duhur, lalu kita jumrah Aqabah. Nah, kita melontar di saat itu, kemudian kurban juga jalankan hari itu. Maka secara otomatis nanti semua sudah terlaksanakan di hari itu. Ya. Kemudian setelah itu di Arafah, di Mina di tanggal 10 ini dikenal dengan hari Nahar atau hari raya Idul Adha. Anda sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Itu berlaku tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. Sama kegiatannya. Cuma bedanya, di tanggal 10, jumrohnya melontarnya cuma 1 titik. Tapi tanggal 11-nya dikenal dengan hari tasyrik pertama, tanggal 12 hari tasyrik yang kedua, tanggal 13 hari tasyrik yang ketiga, Anda jumrohnya 3 titik. Kecil, sedang, besar. Sughra, wusta, aqabah atau kubra. Begitu. Nanti akan terpandu dengan sendirinya di tempat jumroh. Anda akan diarahkan oleh bagian keamanan di sana dan sudah diatur alurnya. Anda akan masuk mulai dari kecil, sedang, besar. Tapi di hari pertama Anda cuma di tempat yang besar saja atau di aqabah saja. Nah, ini Anda lakukan. Sama tadi sholatnya. Kemudian di tanggal 12, kalau ada di antara jemaah haji sudah mau pulang, karena ada kepentingan segala macam, biasa dinamakan dengan nafar awal, boleh. Tetapi yang lebih afdal, sunnahnya dia lengkapkan untuk sampai tanggal 13, karena Allah mengatakan limanit taqa. Tapi yang kalau dia mau keluar tanggal 12, dia harus keluar sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, berarti dia harus nginap lagi, melanjutkan ke tanggal 13-nya. Tetap kami sarankan, lengkapkan sampai tanggal 13. Nah, setelah selesai ini, maka rangkaian ibadah haji insya Allah sudah selesai. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah manasik. Kalau sampai sini ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Saya izin membacakan Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, ini dari Bu Tini dari Leicester. Salam Ustadz, melempar batu ke jamarat apakah harus dalam keadaan berwudu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Fitri dari Manchester. Sebentar, ini kita jawab dulu, satu-satu dulu. Jadi tidak harus dalam kondisi berwudu. Tetapi kalau ibu mau lebih afdal, ibu wudu. Karena dalam kondisi suci itu lebih baik. Tapi hukum asalnya jumroh tidak harus dalam keadaan berwudu. Allahu a'lam, itu sebatas ilmu kami. Ya, silakan. Baik, yang selanjutnya Ustadz, ibadah haji sering disebut sebagai gladi resik mudik ke rahmatullah. Bagaimana cara kita agar sebelum berangkat kita bisa membersihkan hati dan pikiran serta bertaubat dari segala dosa? Nah, sebenarnya itu ijtihad pribadi, itu upaya pribadi. Kalau bapak ibu yang mau haji, kemudian dia segera memperbaharui taubatnya, kemudian dia mulai menjaga lisannya dari tutur kata yang haram, menjaga kupingnya mendengar yang haram, matanya dari melihat yang haram, tangannya dari menjamah yang haram, kemaluannya menyentuh yang haram, kakinya melangkah yang haram, itu lebih bagus. Dia mulai supaya dia terbiasa nanti di saat sedang haji, dan diharapkan setelah haji dia akan jaga. Seperti itu kurang lebih. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya
eh, bagaimana jika saat berikhram perempuan dalam kondisi haid, apakah tetap sah umroh dan hajinya? Kalau dia niatnya boleh, sebagaimana terjadi pada istri Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in di saat beliau mau haji, baru selesai nifas atau masih dalam kondisi nifas, Nabi SAW izinkan beliau untuk niat ihram dan melewati miqat. Tetapi pelaksanaan tawafnya, ya, itu nanti dilaksanakan setelah suci. Nah, khusus dalam masalah ini, kami ingin menyampaikan dan kami selalu himbau, karena sudah menjadi fatwa ulama juga, seluruh wanita muslimah, ya, disarankan kalau bisa untuk meminum obat penunda haid. Dan ini fatwa yang luar biasa memudahkan buat kita agar tidak perlu lagi kepikiran masalah, oh saya lagi haid, berarti tawaf saya nanti tertunda sampai semua, sampai sudah bersih dan jemaah sudah selesai, nanti saya akan sendirian atau akan ditemani oleh suami. Ini kan butuh ijtihad atau upaya lagi ya. Begitu juga dengan Ramadan. Fatwa ini dibolehkan sehingga tidak harus ada utang di Ramadan. Ini sangat baik. Maka kami sarankan untuk semua jemaah haji wanita untuk mengkonsumsi obat penunda haid supaya tidak mengganggu masa ibadah di sana. Ya. Baik. Ini nampaknya sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya tadi tentang meminum obat penunda haid juga. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apabila datang bulan bertepatan dengan hari tasyrik, apakah ibadah hajinya tetap sah? Tetap sah. Tidak masalah. Karena yang dilarang dalam kondisi haid itu hanya tawaf. Sa'i, jumrah, ya, mabit di Mina, nginap di Mina, itu tidak ada masalah. Ya, cuma memang ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap catatkan pahala karena dia lagi haid, berarti dia tidak sholat kan gitu. Tapi kalau tadi saya sarankan kalau bisa dia minum penunda haid supaya nanti sholat yang dianjurkan dikerjakan yang 2 rakaat di waktu duhur, di waktu asar 2 rakaat itu tetap dikerjakan, tidak kehilangan dia peluang itu. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan mencuci ihram menggunakan deterjen atau softener yang mengandung wewangian? Kemudian apakah juga boleh menggunakan deodoran sebelum niat memakai baju ihram? Kalau sebelum menggunakan baju ihram tidak masalah. Sekarang Anda dapat ihram dari travel, Anda cuci dulu. Karena mungkin Anda pikir masih baru dari pabrik atau konveksi, tidak ada masalah. Yang penting yang dilarang itu difahami tidak boleh menggunakan wangi-wangian di saat sudah niat. Di saat sudah niat, ya. Nanti misalnya Anda selesai umroh nih, kalau Anda tamattu tadi ya, umroh dulu. Setelah itu Anda misalnya merasa ihram ini kan akan dipakai haji tanggal 8 Zulhijjah, maka Anda cuci di laundry di Mekah, nggak ada masalah. Ya, itu setahu saya tidak larangan. Yang dilarang nanti kalau sudah niat, ya, kemudian baru kita bubui parfum itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau nanti lagi berihram, ya, kalau Anda lagi berihram, saya lagi di kamar, misalnya Anda di pesawat sudah niat nih umroh tadi ya, kalau mau tamattu. Begitu Anda masuk kamar hotel, Anda berbaharui uduk dulu dan segala macam, itu hati-hati jangan pakai sabun, pakai sampo. Walaupun kita boleh mandi, ya, walaupun kita boleh kita boleh cebok, tapi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi hindari sabun sama sampo sampai selesai pelaksanaan kewajiban berihramnya itu. Ya. Baik, berarti termasuk pertanyaan kedua tadi lanjutannya termasuk deodoran juga sebagian dihindari ya Ustaz? Ya, kalau sebelum boleh. Karena tadi kan sebelum pakai ihram ya, sebelum niat itu boleh. Kita pakai sampo, pakai sabun, pakai deodoran nggak masalah. Tapi kalau sementara lagi berihram, prosesi berjalan dari tanggal 8 Zulhijjah tadi, kita masuk ke Mina. Itu kan kita seharian tuh nginap di sana. Kan kita pasti butuh menyegarkan badan dengan mandi. Ada toilet di kemah di masing-masing disiapkan. Nah itu jangan pakai sabun sama sampo. Jangan pakai deodoran. Ya, cuman menyegarkan badan aja. Kemudian wudu. Boleh sikat gigi, nggak ada masalah ya. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah juga di Arafah, kita juga sama. Kita akan seharian tuh sampai malamnya Muzdalifah, sampai hari Raya Idul Adha. Sampai selesai tawaf ifadah, jumrah, kurban, itu kan kita baru tahallul dan cukur rambut ya. Nah ini berarti kita akan lama dengan ihram. Di situ boleh kita freshkan kembali badan kita dengan mandi, tapi hindari semua wangi-wangian. Sabun kah, tisu basah kah, sampo, ini semua kita hindari, termasuk deodoran. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, ini terkait batasan aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah yang lain selama berihram. Apakah ada perbedaan batasan aurat ini
di dalam kondisi berihram maupun di luar kondisi berihram? Setahu saya sama aja kalau sama wanita ya. Setahu saya sama. Dan tapi nanti juga ibu kalau di tenda, walaupun tendanya tertutup misalnya, ada baiknya ibu tetap standby dengan jilbabnya ya. Karena kadang-kadang ada pengurus kemah di situ atau maktab yang masuk karena dia mau perbaikin AC, dia mau bersihin karpet yang tertumpah dan segala macam. Kan bisa saja mungkin dia nyelonong masuk kan terlihat auratnya. Maka lebih baik tetap ditutup ya. Cuma yang perlu diperhatikan kalau orang sedang ihram, kalau yang menggunakan cadar anjurannya untuk membuka cadarnya. Iya. Baik. Kemudian jika kita menghajikan orang lain, apakah kita juga akan mendapatkan pahala haji yang sama atau hanya orang yang dihajikan saja? Tentu saja kita akan mendapatkan sama. Ya, misalnya kita hajikan orang tua kita, misalnya kita akan dapat pahala yang sama. Tetapi saran kami, setiap kali ada peluang Anda umroh atau haji, Anda selalu umroh dan haji buat diri Anda sendiri. Walaupun Anda sudah haji tahun lalu, haji lagi tahun ini kalau ada kesempatan, haji lagi buat diri Anda. Karena kan tidak ada jaminan haji tahun lalu diterima. Bisa saja Anda butuh sekarang haji ini. Ataupun kalau diterima, maka Anda tetap butuh pahalanya karena yang wajib sekarang ataupun yang dapat peluang adalah Anda. Lalu bagaimana dengan orang tua saya Ustaz? Dia sudah meninggal tapi belum pernah dihajikan. Bisa dibadalkan dengan orang lain. Kayak kami di Uhud Tour, kami buatkan program badal itu. Jadi teman-teman jemaah tinggal bayarkan ke travel, kami akan koordinasikan dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Mekah sama Madinah, mereka yang lakukan ibadah itu. Bahkan ini bisa Anda lakukan setiap bulan. Anda bisa titipkan misalnya uang di travel terdekat Anda, kayak kami berikan peluang itu. Ada saja jemaah yang titipkan uang, maka misalnya setiap terima gaji, dia ingin umrohin orang tuanya yang sudah meninggal, sebagai bentuk bakti, dia dapat pahala umroh, dia dapat pahala bakti, orang tua juga dapat, maka itu sangat baik. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apabila kita memakai sunscreen ketika haji, kemudian wudhunya batal, apakah harus menghapus sunscreen terlebih dahulu, baru kemudian berwudhu? Kemudian pelatihan lanjutnya, apakah diperbolehkan lip balm anti UV yang berwarna tipis? Kalau yang pertama, setahu saya tergantung. Kalau memang dia itu menutupi lapisan kulit secara total, maka sebaiknya dibersihkan saja. Dibersihkan. Jadi cara juga begini ya, teman-teman sekalian masalah wudhu ini. Kita keluar sedikit dari pertanyaan penanya tadi. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjaga wudhu kita tidak sering batal? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama niat atau sugestinya. Ya, saya berapa kali motivasi jemaah Uhud, ya, jemaah travel kami. Bapak Ibu begitu masuk Mekah, wudhu di kamar hotel, niatkan, sugestikan dalam diri kita, kita bisa tidak batalin wudhu sampai selesai umroh. Dan Masya Allah, mayoritasnya bisa melakukan, dan mereka walaupun tadinya mungkin yang biasa tidak bisa menahan angin, tidak bisa menahan buang air kecil misalnya, maka mereka bisa bertahan karena niatnya memang ingin supaya sempurna gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari banyaknya makan dan minum. Jadi kebutuhannya saja, walaupun nanti di Arafah, di Mina, di Muzdalifah itu kan melimpah makanan ya. Apalagi kalau Anda pakai maktab VIP itu, Masya Allah banyak sekali. Ya tinggal dikontrol sesuai dengan kebutuhan. Karena ini yang membuat akhirnya kita sering terbatalkan wudhunya. Allahu a'lam. Jadi ini kita perlu perhatikan. Baik, kita kembali kepada tadi. Penanya, bagaimana kalau sudah pakai tadi sunscreen atau yang sejenisnya? Apakah kalau batal wudhu dia harus menghapus dulu? Jawaban dari kami iya. Itu jauh lebih baik karena memastikan air wudhu mengenai seluruh daerah wajah ya, apalagi ini bagian yang wajib memang untuk dicuci pada saat wudhu. Kalau lip balm atau lip gloss atau yang sejenisnya misalnya, kalau dia warnanya putih seperti air ya, bukan ada warna tipis pun tidak ada warna sama sekali. Dia betul-betul biasa pun untuk laki-laki biasa dipakai karena kalau musim panas pecah-pecah ya. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau berwarna jangan, karena khawatir nanti malah jadi fitnah. Di saat itu Anda harus betul-betul mengontrol diri, buat diri Anda. Dengan pasangan kita saja, tidak boleh ada arah-arah ke situ. Apalagi kalau orang lain ya. Perkataan kah, sikap kah, ya, bahasa tubuh kah, ini semua harus dihindari. Ya, jadi kalau Anda pakai ada warna sedikit, ini suami Anda lihat, suami teringat masalah biologis, ini dihindari. Apalagi untuk orang lain. Ya, jadi cari yang mungkin yang betul-betul tidak mendatangkan warna. Kalau perlu, yang penting kan dia
membuat bibir tidak kering misalnya. Nah itu sudah cukup insya Allah. Ya. Baik. Yang selanjutnya Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan sampo, sabun, non-alkohol, dan non-perfume saat masih berikhram? Karena masih banyak sabun-sampo yang dijual yang diklaim boleh untuk haji atau umroh. Kalau dipastikan tidak ada parfumnya, nggak ada masalah. Karena larangannya bukan masalah sampo sama sabunnya. Larangannya adalah menggunakan wangi-wangian. Nah, sampo sama sabun umumnya sekarang kan mayoritasnya memang wangi-wangian gitu ya. Dan Anda pastikan dulu. Kalau memang betul-betul ada, Allahu alam, sebatas ilmu saya tidak ada masalah. Karena yang dilarang wangi-wangiannya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, apakah haji ifrad hanya untuk penduduk di dalam miqat? Apakah wanita yang sedang haid saat lewat miqat belum bersih misalkan sampai 8 Zulhijjah bisa berniat untuk haji ifrad? Bisa. Ifrad boleh saja. Nggak ada masalah. Tapi dia harus dalam kondisi berihram. Artinya larangan-larangan ihram, nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian gitu kan. Tidak boleh interaksi biologis sama pasangannya. Kan orang kalau tamattu misalnya, dia selesai umrah, kemudian dia kan boleh menikmati dulu waktunya sampai datang tanggal 8 untuk biologis sama istrinya misalnya, atau sama suaminya, atau dalam kondisi dia haid pun, dia masih bisa memenuhi kebutuhan suaminya dari poin itu misalnya. Jadi larangan-larangan ihram itu bisa terlepaskan kalau dia bukan ifrad. Tapi kalau dia niat ifrad tidak ada masalah. Tapi yang penting syaratnya dia tetap berihram sampai datang tanggal 8. Iya. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh jamaah wanita yang sedang haid pada saat 10 Dzulhijjah hingga 17 Dzulhijjah berkaitan dengan kewajiban tawaf ifadah? Sudah saya bahasakan. Pertanyaan ini tidak akan muncul teman-teman kalau Anda sudah paham tadi. Pakai obat penunda haid. Jangan terus-menerus, maaf tanda kutip ini ngotot, tidak apa-apa deh saya haid aja. Karena pernah kami temuin jamaah begitu. Kami sudah ingatkan, Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu tolong, di manasik saya ingatkan. Pada saat tiba di Madinah, sebelum waktu itu kalau kami umrah, Uhud Tour programnya ke Madinah dulu, nanti 3 hari baru kemudian ke Mekah. Saya ingatkan lagi, ternyata masih ada saja jemaah, yang ada satu bapak datang kepada saya mengatakan, Ustaz, istri saya tiba-tiba haid. Loh, Pak, kan sudah saya ingatkan dari manasik, harusnya minum obat. Iya, tapi istri saya mau alami saja. Oh, itu risikonya. Berarti Anda harus tahu konsekuensinya. Berarti tidak bisa tawaf dulu. Nah, gitu kan. Terus masih banyak larangan-larangan yang jadi dia harus tunggu dulu sampai bersih, kemudian baru dia tawaf, gitu kan. Baru dia menyelesaikan umrohnya. Ini agak repot, gitu. Jadi saran saya, Allah alam, supaya tidak muncul lagi pertanyaan seperti ini. Dan saya minta teman-teman moderator yang membawa acara, mohon maaf, bukan menggurui. Kalau ada pertanyaan lagi yang seperti masalah haid, saya rasa cukupkan dengan yang tadi. Saran saya adalah mengkonsumsi obat atau suntik misalnya, sehingga Anda tidak terganggu lagi nih dengan masalah haid. Hanya sebatas lagi umur atau lagi haji. Setelahnya Anda normal lagi, nggak ada masalah. Demi untuk lancarnya ibadah Anda. Karena juga kalau Anda selesai umur tamattu nih, menunggu tanggal 8, sayang, itu pun kalau Anda haid di situ. Semua jemaah haji berlomba-lomba kejar pahala sholat di Masjid Haram 100.000 pahala kalau sendiri, kalau berjamaah dikali 27 kali lipat. Ini sayang sekali. 2,7 juta pahala sholat hilang hanya karena Anda haid. Kenapa bersikuku untuk tidak minum obat atau suntik untuk menunda haid, sementara fatwa ulama sudah ada kan begitu. Kemudian ini diambil. Ya, silakan. Mungkin yang terakhir kali. Baik, Ustadz, apakah diperbolehkan ketika Arafah kita tetap berada di dalam bis begitu? Nggak masalah, yang penting di wilayah Arafah. Mau di bus, mau di kemah, mau di pelataran, bebas. Selama dia masuk di wilayah Arafah nggak ada masalah. Ya, karena memang terkadang ada beberapa keadaan di mana mungkin kredit, ya. Apalagi kalau Anda pakai kemah standar, biasanya kalau Anda telat, orang-orang sudah penuhi kemah itu, Anda tidak dapat tempat di situ. Nah, itu bisa saja Anda di atas bus, tidak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW juga wukuf di atas unta beliau, dan beliau juga pernah dalam kemah. Jadi Allahu alam, setahu saya tidak ada masalah. Yang penting masuk di wilayah Arafah. Makanya di Arafah itu kan ada start dan ada end-nya kan, ada awal dan ada akhirnya. Maka Anda berada di lokasi itu tidak ada masalah insya Allah. Baik, mungkin begitu saja ya, akhi. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaan belum bisa dijawab semuanya.
saran saya untuk mengikuti manasik kami lagi, nanti diikutin di medsos kami di Khalid Basalam Official. Nanti akan ada manasik buat Uhud Tour yang akan berangkat insya Allah tanggal 7 Juni. Berarti kami akan adakan sehari atau 2 hari sebelumnya, antara tanggal 5 atau tanggal 6, tergantung kondisi dan keadaan. Nanti Anda lihat flyer kami, Anda bisa ikutin juga secara live seperti ini. Dan insya Allah kita akan adakan pengulangan, dan di situ kalau Anda mau ajukan pertanyaan juga bisa. Kami mengajak teman-teman semuanya untuk bisa memaklumi, karena tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Tapi insya Allah saya doakan semoga saja semangat kita untuk selalu belajar, bertanya, dan terus menggali tentang manasik haji ini dan umroh insya Allah. Dan juga nanti dengan praktek di lapangan akan lebih membuat kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Dan insya Allah kita terus mengikhlaskan niat supaya Allah SWT mudahkan dan lancarkan semuanya. Saya doakan tentunya semoga semua yang hadir di acara kita ini, yang akan pergi haji, semoga Allah ikhlaskan niat, Allah mudahkan semua insya Allah haji dari awal sampai akhir dan mendapatkan semua keutamaannya. Dan yang mengikuti acara kita ini yang belum haji dan umroh, semoga Allah mudahkan juga satu waktu untuk bisa melaksanakan ibadah ini dengan pahala yang sempurna juga tentunya. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.